Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nabil Raditya dari Universitas Diponegoro. Aku dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM 005. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang Scratch sama Python lagi nih teman-teman. Jadi kan aku di video sebelumnya kan udah menjelaskan nih apa itu Scratch, apa itu Python, kayak gitu ya. Nah, di video ini aku mau jelasin lagi nih ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham atau kurang ngerti. Jadi biar teman-teman lebih paham lagi ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita ke pembahasannya. Apa sih itu Scratch? Jadi, Scratch itu adalah bahasa pemrograman visual dan platform komunitas daring yang dikembangkan oleh MIT Media Lab, memungkinkan pengguna dari segala usia untuk membuat cerita, permainan, dan animasi interaktif dengan cara yang menyenangkan dan mudah melalui antarmuka drag and drop. Fitur-fitur Scratch itu apa aja sih? Jadi, fitur-fitur Scratch itu aku ambil 4 nih teman-teman. Sebenarnya itu banyak banget, tapi ini fitur-fitur utamanya aja ya. Jadi yang pertama itu ada blok visual. Blok visual ini memudahkan pengguna membangun program dengan menyeret dan melepaskan blok-blok kode yang sudah jadi, bukan dengan mengetik kode secara manual. Jadi teman-teman tinggal milih-milih aja. Jadi misal teman-teman ingin memulai kayak gitu, tinggal drag and drop aja teman-teman. Tinggal udah ada blok-bloknya, udah ada balok-balok untuk pemrogramannya. Tidak seperti Python, seperti HTML kayak gitu, enggak teman-teman. Terus yang kedua adalah konsep dasar pemrograman. Melalui Scratch, pengguna belajar tentang variabel, perulangan atau looping, kondisi atau kondisional, dan penanganan peristiwa atau event handling. Yang ketiga ada fleksibel, dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis proyek termasuk permainan, animasi, cerita interaktif, dan simulasi. Yang keempat ada ramah pemula, dirancang khusus untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman kepada pemula, khususnya anak-anak dan pelajar. Jadi teman-teman yang ingin memulai ingin mengetahui tentang coding, tentang pemrograman ini, teman-teman bisa pakai Scratch ini ya teman-teman ya, karena emang cukup mudah untuk digunakan dan cukup mudah untuk dimengerti gitu. Terus yang kedua ada Python teman-teman. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat general purpose atau serbaguna, dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dengan fokus pada keterbacaan kode. Nah, fungsi Python nih apa aja toh? Terus kegunaannya apa aja gitu ya. Python dapat digunakan untuk pengembangan web. Terus ada ilmu data dan machine learning, dan juga pengembangan perangkat lunak teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pemula atau ingin tahu, ingin belajar dan sebelumnya belum tahu tentang apa itu coding, basic-basic yang harus teman-teman ketahui sebelum mengoding adalah yang pertama adalah masalahnya. Masalah ini jadi teman-teman ingin tahu tentang apa itu sih coding kayak gitu ya. Jadi dari situ teman-teman akan semakin ingin terus mencoba gitu teman-teman. Terus yang kedua ada algoritma. Algoritma ini menanyakan suatu hal dan memberikan jawaban atas pertanyaan. Terus yang ketiga ada kode, mengubah menjadi bahasa pemrograman Scratch atau Python ya, seperti bahasa-bahasa pemrograman seperti itulah teman-teman. Oke, kita langsung aja nih teman-teman. Aku udah nyiapin project Scratchku ya. Jadi di sini aku membuat seperti kalkulator, tapi hanya sederhana teman-teman. Di sini hanya bisa untuk menjumlahkan aja. Tapi sebelum itu aku mau menjelaskan nih. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin memulai Scratch, teman-teman tinggal buka webnya Scratch, teman-teman tinggal buat project. Teman-teman akan ditampilkan seperti ini, tanpa ini ya teman-teman. Tanpa ini, hanya kosongan aja gitu. Terus teman-teman akan disediakan blok-blok pemrogramannya nih. Jadi seperti inilah bentuknya. Ada motion, ada tampilan, ada sound juga. Jadi teman-teman bisa nambahin sound,
ada events, control, sensing, operator, variable, dan teman-teman bisa create blok teman-teman sendiri. Oke, jadi ketika teman-teman ingin membuat program baru, teman-teman harus menyertakan ini nih teman-teman, when green flag click. Nah, ini digunakan untuk memulai atau ngeran project teman-teman sendiri. Nah, aku bakal jadi gimana tuh caranya menambahkan blok dari sini dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik kiri, tinggal teman-teman seret, dimasukin ke sini dan drop, lepas untuk klik kirinya ya. Nah, ini akan sendirinya akan berpindah di sini teman-teman. Untuk mengembalikan atau untuk menghapus, teman-teman bisa klik lagi, klik kiri, kalian seret, dibalikin ke sini, dan otomatis kalian lepas, otomatis dia akan hilang teman-teman. Terus aku bakal jelasin program yang udah aku buat ini ya teman-teman ya. Ini ya sebenarnya bisa sih, bisa aja dibuat pengurangan, perkalian, atau pembagian, bisa aja ya. Ini nih ada pilihannya teman-teman ya, tapi di sini aku milih untuk penjumlahan aja. Oke, di sini ada 3 bagian teman-teman. Yang pertama ada untuk variabel pertama ini ya teman-teman ya, variabel pertama ini 2 blok ini. Terus variabel kedua itu ada 2 blok lagi, dan ini untuk hasilnya teman-teman. Jadi teman-teman akan memasukkan variabel pertama di sini, terus teman-teman memasukkan variabel kedua, otomatis akan dijawab nih sum itu untuk hasil penjumlahan ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman udah belajar Excel kayak gitu udah tahu gitu. Oke, kita akan ngeran. Aku mau ngeran ini nih biar teman-teman tahu gitu ya. Jadi di sini ada 2 tombol nih teman-teman untuk go and stop. Nah, untuk go ini untuk memulai menjalankan program yang menjalankan bahasa pemrograman yang teman-teman buat. Dan untuk stop ini untuk menghentikan gitu. Kita coba aja nih. Kita coba go. Nah, di sini teman-teman akan ditanyai untuk number one atau variabel pertama, teman-teman masukkan aja nih di sini. Misal nih, aku mau masukin angka 5. Terus setelah itu bisa teman-teman centang atau bisa teman-teman enter aja gitu. Nah, otomatis ini nih. Di sini ada informasi. Jadi teman-teman udah memasukkan variabel pertama itu angka 5. Untuk variabel kedua kan belum nih teman-teman. Jadi teman-teman masukin aja, aku mau masukin aja angka 8 deh. Teman-teman bisa enter. Otomatis di sini akan berubah 8 dan ini sudah dijawab sama si kucing nih. Udah dijawab 13. Jadi 5 ditambah 8 itu 13 teman-teman. Apakah cuma bisa untuk angka di bawah 10? Enggak kok teman-teman. Teman-teman bisa masukin angka 20 misal. Ditambah 55. Nah, 75 ya. Udah dijawab sama si kucing juga gitu. Jadi di sini teman-teman bisa nih buat penjumlahan atau kalkulator sederhana lah gampangannya gitu. Terus selain Scratch, aku kan juga mau ngejelasin Python ya teman-teman ya. Di sini aku juga udah nyiapin untuk Pythonnya. Loh, ini kok susah, ini kok banyak banget, kok agak pusing gitu kan. Ini sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan ditanyai, terus teman-teman jawab, dan nanti akan ada hasilnya. Jadi di sini ada dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Di sini adalah di sini ketika teman-teman menjalankan program, teman-teman akan ditanya ini nih. Nah, setelah itu ditanyai seperti ini, kamu tidur berapa lama? Teman-teman akan menginput jawaban dari teman-teman nih, berapa lama teman-teman tidur gitu kan. Terus berapa waktu yang kamu habiskan untuk kuliah termasuk perjalanan menuju
kampus mungkin ya. Di sini teman-teman juga bisa nih inputin terus dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini ini adalah program yang teman-teman setting untuk program untuk bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan ya. Nah, 24 kan satu hari itu ada 24 jam. Jadi satu hari 24 jam ini akan dikurangkan dengan sleeping hours atau angka yang teman-teman masukkan di input ini tadi. Nah, 24 akan dikurangi dengan sleeping hours, akan dikurangi juga dengan angka working hours yang teman-teman inputin di sini tadi juga. Dan seterusnya sampai sini. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapat jawaban. Jawabannya itu seperti ini, teman-teman. Kamu punya titik-titik untuk hasil hasil untuk weekday-nya, titik-titik jam untuk belajar, dan jam untuk belajar setiap akhir pekan untuk weekendnya. Terus ada totalnya juga ya, totalnya tuh total dari jam weekday dan weekend itu akan ditotal juga. Nah, daripada lama-lama, daripada teman-teman bingung juga, kita coba ngerun ini. Untuk run, teman-teman tinggal pencet ini nih teman-teman, tanda play hijau di sini. Klik. Nah, keluar langsung kan ya teman-teman. Sesuai ya kamu tidur berapa lama, di sini akan keluar juga nih teman-teman. Teman-teman bisa inputin aja berapa lama teman-teman tidur. Aku biasa tidur tuh 5 jam teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik enter ya teman-teman. Nah, setelah di enter muncul lagi nih yang kedua. Sesuai ya berapa waktu yang kamu habiskan untuk kuliah termasuk perjalanan. Nah, untuk kuliah dan perjalanan itu sekitar 4 jam lah teman-teman. 4. Dan teman-teman enter lagi. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bersantai? Jadi di tiap hari itu aku bersantai sekitar ya 3 jam lah. Aku masukin 3. Enter lagi. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan Anda untuk bersantai di akhir pekan? Nah, untuk akhir pekan kan emang agak lama ya teman-teman ya, kan berakhir pekan tuh buat santai-santai gitu kan, setelah weekday pusing kuliah tugas kayak gitu. Untuk weekend aku biasa lebih lama teman-teman, itu aku bisa sekitar 5 jam lah, 5. Di enter lagi teman-teman ya. Nah, otomatis di sini akan terjawab teman-teman ya, teruraikan dari coding di sini akan muncul di sini. Jadi aku punya 9 jam untuk belajar setiap harinya. Terus aku punya 11 jam untuk belajar setiap akhir pekan. Totalnya aku punya 67 jam untuk belajar di setiap minggunya, teman-teman ya. Begitu teman-teman. Terus untuk memulai lagi nih gimana Kak? Kan ini udah ada nih. Kalau mulai lagi gimana? Kalian pencet run lagi aja teman-teman. Tinggal dipencet run lagi, otomatis akan ke akan muncul lagi, akan ke replay gitu. Tinggal teman-teman isiin lagi. Nah, kayak gini ya. Teman-teman isi aja lah. Nah, salah ternyata teman-teman. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Di sini aku ngisinya 56, jadi tidak ada jam untuk belajar, minus malah teman-teman, karena setiap hari kan perharinya kan cuma 24 jam ya waktunya. Begitu teman-teman. Oke, mungkin cukup dari aku nih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dari aku atau salah penjelasan yang kurang jelas. Aku mohon maaf. Sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.